Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Dan kita masuk kelas dulu untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan masuk kelas dalam baris berbaris ya. Ya, Pak. Silakan. Ya, duduklah. Ya, Pak. Lagi saya menyampaikan selamat pagi buat anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ya, saya mempersilakan satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa singkat. Ya, silakan. Ya. Ya, doa singkat terserah. Ya. Berdiri. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih. Ya. Saya mau mengecek kehadiran dari anak-anak, Bre. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya. Dan biasanya sebelum pelajaran dimulai itu, ya, jadi kita juga harus memeriksa, ya, kelas kita. Ya, berpagi hari ini pastikan dalam keadaan bersih. Kemudian kerapian berpakaian. Ada yang tidak sedang dalam? Ya, coba lihat baik-baik. Ya. Ya, sudah? Ya. Ya, duduk sudah. Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita hari ini, ada satu orang teman dulu untuk pimpin kita dalam tepuk santai. Ya, silakan. Maju. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ulang lagi sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Semua yang sudah, Pak. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya. Tanya jawab. Ya, dengar baik-baik, ya. Ya, Pak. Jadi kita lihat di PowerPoint itu layar PowerPoint namanya dalam, ya. Ya, Pak. Untuk pembahasan materi, ya, kamu bisa lihat, ya. Ya, Pak. Ya. Jadi ini di PowerPoint, ya, sudah jelas di situ ada tampilan. Ya. Materinya tentang apa? Temanya. Teman-teman, cita-citaku. Ya. Temanya adalah Cita-citaku. ya. Anak-anak pernah tidak mendengar kata cita-cita? Cita-cita itu maksudnya apa? Impian. Ya. Ada yang katakan hobi, ada yang impian, ya. Ya, Pak. Jadi yang benar itu adalah impian, ya. Ya, cita-cita itu adalah impian. Ya. Jadi setiap kita, ya, setiap anak-anak, ya, jadi anak-anak datang ke sekolah, ya, harus punya cita-cita. Karena kalau orang yang tidak memiliki cita-cita, pasti hidupnya tidak jelas, mengambang, ya.
sehingga dari kecil ya kita harus memiliki cita-cita. Ya. Ya, untuk itu nanti ya ada beberapa pertanyaan ya kepada anak-anak ya yang berkaitan dengan cita-cita. Ya. Nah, di sini pertanyaan pertama ya. Ya, dan nanti kita jawab satu persatu, Zen. Tidak usah rame-rame. Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Apa tujuan kalian pergi ke sekolah? Atau apa tujuan kita datang sekolah? Jadi gini, jangan jawab. Tunggu dulu yang 7 orang, Kalau angkat tangan saya harus latih disiplin, Angkat tangan, begitu saya bilang. Ya, misalnya siapa? Ya. Siapa ya? Jadi tunggu ya guru yang 7, oke? Ya, jadi apa kira-kira tujuan kita datang ke sekolah? Ya, yang di belakang. Siapa namanya? Siapa? Bin, silakan Bin. Tujuan datang ke sekolah untuk belajar, Pak. Untuk belajar, ya bagus. Ya, yang lain untuk meraih cita-cita, bagus. Ya, jawaban bagus semua ini. Kemudian ada lagi. Untuk membuat pintar, ya bagus. Mendapatkan ilmu, Pak. Mendapatkan ilmu, betul. Ya, masih ada? Jose, meraih cita-cita. Ya, jadi semua jawaban tadi anak-anak tadi itu sudah tepat, Sudah bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk jawaban ini. Kemudian ada pertanyaan kedua, Ada pertanyaan kedua di sini. Mengapa kita atau kamu atau kalian mencari ilmu dan giat belajar? Kenapa? Ya, kenapa kamu giat belajar atau datang sekolah? Ya, saya cari orang lain dulu, jangan sampai orang yang sama. Ya, jadi Pak. Ya, tidak apa-apa, Ya, itu namanya sekolah, ya. Jadi, mengapa kalian atau kita harus mencari ilmu dan giat belajar? Ya, kenapa kita giat belajar atau kenapa kita mencari ilmu? Mas, bisa kan, Pak? Ya. Ya, untuk meraih impian. Jadi besar sedikit, besar sedikit. Ya, jadi kita mencari ilmu untuk meraih impian. Ya. Ya, untuk mengabulkan cita-cita, ya, untuk meraih cita-cita, Ya, jadi kalau mengabulkan itu kata mengabulkan biasanya dalam doa ini bisa, Ya. Tapi dalam pendidikan dikatakan untuk meraih cita-cita. Masih ada? Ya. Supaya pintar. Masih ada? Ya, Jose. Ya, untuk pintar atau untuk bisa menjawab semua pertanyaan dengan tepat, Ya, bukan hanya pertanyaan saja, pertanyaan dengan tepat. Ya, ada kata tepatnya. Ya, kalau jawab pertanyaan saja berarti ya banyak yang salah yang bisa, kan, ya. Untuk mendapat ilmu, ya. Masih ada? Ya, kalau sudah tidak ada, ya masih ada. Untuk menjadi contoh bagi rakyat. Ya, untuk menjadi contoh bagi orang lain, atau masyarakat, Ya. Jadi terima kasih. Jadi jawaban kamu tadi sudah tepat semua, Ya, berarti kesimpulannya kamu sudah memahami kata atau kalimat cita-cita ini tadi, Ya, kemudian yang terakhir pertanyaannya yang ketiga, apa cita-cita kalian? Jadi kita ini sudah punya cita-cita semua, Jadi tidak boleh kita menyebutkan cita-cita karena orang lain, bukan, berarti harus punya kesadaran sendiri, ya. Jangan cari orang yang sama, supaya lebih aktif semuanya. Siapa? Vio. Ya, Vio jadi pramugari. Pramugari itu kerjanya untuk apa? Ya, di pesawat, betul, ya. Dia melayani. Ya, jadi pramugari itu melayani penumpang. Ya, betul, ya. Guru, ya kalau guru sudah tahu toh, tidak perlu ditanya, untuk mengajar. Ya. Jadi romo, pastor, buat misa, ya. Jadi dia yang selalu buat misa, ya. Marilah kita
berdoa kan. Itu contoh ya toh. Nah, contoh pastor. Ya cocok. Ya. Suster ya, ini untuk bagi komuni dari suster untuk pelayanan ya orang sakit karena banyak tugasnya suster itu. Bidan ya untuk merawat orang yang sakit. Suster ya sudah samain suster. Ya. Dokter. Polisi tembak orang. Ya. Tentara sama tembak orang. Ya. Dokter ya. Suster ya. Pemain bulu tangkis itu hobi itu ya. Korban ya. Astronot ke angkasa luar. Pakai Italia, pastor ya. Ya. Bukan pakai Italia, pakai Italia. Ya. Dokter, suster, ya. Jadi terima kasih. Jadi kita semua punya cita-cita. Ya. Jadi untuk mencapai cita-cita itu, apakah kita perlu tidur terus atau berdoa? Kalau berdoa, apakah kita ditugas tahu cita-cita dokter harus berdoa terus? Bisa tidak tercapai? Kita harus belajar, ya. Harus belajar untuk meraih cita-cita. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi berikut, ya, supaya kamu tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan, ya. Di layar sudah ada tujuan dari pembelajaran, ya. Ada tujuannya. Ada tujuan pembelajaran. Nanti kita lihat sama-sama, ya. Jadi tujuan pembelajaran ini maksudnya, ya. Jadi setelah ini nanti kita tahu, setelah kita belajar, ya, tema cita-cita ini apa hasilnya, ya. Ya, ada tujuan pembelajaran nanti, ya. Jadi tujuan pembelajarannya, ya, kita tahu memang, supaya kamu bisa, ya, tahu bahwa setelah belajar ini saya memperoleh ini, ya. Ya. Tujuan belajar yang pertama, ya, ini untuk bahasa Indonesia, ya Pak. Ya, setelah mengamati gambar berbagai profesi atau pekerjaan, profesi itu sama dengan pekerjaan, ya Pak. Melalui media PowerPoint siswa dapat mengetahui berbagai kegiatan menurut profesi atau pekerjaan. Jadi setelah kita melihat gambar di PowerPoint nanti kita bisa tahu, misalnya gambar orang serapa, kita bisa tahu, oh pekerjaannya ini itu, ya. Ya, kemudian aktivitas atau kegiatannya, ya, ya itu kamu nanti kamu harus tahu, setelah kamu melihat gambar, ya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, ya, dengan mengamati teks puisi pada PowerPoint, ya, siswa dapat menjelaskan arti puisi dengan terperinci. Ya, arti dari puisi, apa itu puisi, ya? Ya, saya rasa untuk kelas 6 dan kelas 5 pasti sudah dapat karena ini materi dari kelas 4. Ya. Kemudian semester 2, ya, kemudian kita lanjutkan, ya. Dengan mengamati teks puisi siswa dapat menyebutkan 3 ciri-ciri puisi dengan benar, ya, berdasarkan hasil pengamatan pada puisi yang berjudul cita-citaku yang ditampilkan pada layar PowerPoint. Kemudian yang berikut, dengan diskusi kelompok siswa dapat menganalisis ciri-ciri puisi dengan tepat. Ya, nanti kita harus diskusi, ya. Ya. Kemudian berikut, ya. Dengan diskusi kelompok siswa dapat menyusun laporan hasil mengidentifikasi puisi dengan sistematis. Jadi setelah diskusi nanti ada laporannya, hasil, ada yang kamu kerjakan nanti. Mungkin di LKPD ada LKPD di sini, Pak. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik, ya. Ya. Kemudian dengan unjuk kerja siswa dapat mengerjakan puisi karya pribadi dengan percaya diri. Jadi tentu juga kamu bisa membaca puisi, tapi puisi karangan dulu bisa tidak? Ya. Ya. Jadi kita lanjut. Ya. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran di atas tadi, ya. Jadi berdasarkan tujuan pelajaran yang ada di layar PowerPoint, ya. Ya. Jadi nanti ya. Nanti kita lihat tampilan layarnya atau gambar, ya. Ya, ini ada gambar 1
Atau gambar Dua. pertama. Gambar pertama. Kamu tadi anak pertama itu gambar satu dong? Ya, Pak. Ya. Ya, gambar satu. Di situ gambar apa itu? Guru. Gambar seorang Guru. ya, seorang guru ya. Kemudian ya, kalau kita sudah tahu gambar itu seorang guru, berarti kamu tahu apa saja aktivitasnya atau kegiatan guru. Ya. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya cari orang yang belum bisa jawab nih. Ya. Mengajar murid, Pak. Ya, mengajar murid atau mengajar siswa seperti yang kita laksanakan sekarang, toh? Ya, Pak. Ya, itu tugas dari guru. Ya, yang belakang. Memberi nilai anak murid. Ya, memberi nilai, penilaian bagi siswa. Yang berikut. Ya, mendidik, ya. Ya, jadi semua jawaban itu tepat, ya. Sudah tepat, sudah benar dan sudah tepat, ya. Jadi itu maksudnya tadi. Ya, berdasarkan gambar kita tahu pekerjaannya dan kita tahu juga aktivitasnya, ya. Ya, Pak. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan gambar yang Dua. kedua. Pak. Ya, nah itu kerbau nih, kerbau. Ya. Pak. Siapa yang ada kerbau di rumahnya? Saya sebenarnya kali kok. Ah, nenek ya. Jadi bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Harus latih bahasa Indonesia. Ya. Ada sapi ya. Ya. Babi, Pak. Babi ya. Nah, dari itu Babi, ada- Pak. ya, Babi, sudah, Pak. sudah. Nah, itu adalah gambar binatang kemudian ada dua orang itu. Senang apa itu? Membaca. Kenapa? Kalau itu pekerjaan dari gambar itu adalah Petani. petani. Ya, kerjanya sudah jelas gitu ya. Ya, Pak. Satu membajak sawah, kemudian masih ada yang lainnya menanam padi, ya. Ya toh? Jadi itu adalah petani. Kemudian kita lanjut yang berikut. Ya, lihat gambar ini. Gambar apa ini? Ya, jadi sudah jelas ya. Pekerjaannya adalah menangkap ikan. Ya, kerjanya atau aktivitasnya atau kegiatannya adalah menangkap ikan. Ya, sudah bisa dimengerti dong? Ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi ini ada kuis ya. Ya, coba kamu perhatikan baik itu kuis dulu. Ya. Ya, kamu perhatikan baik. Coba kamu baca dalam hati itu kuis. Ya, sudah. Ya. Sudah, Pak. 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 Ya, kalau sudah, perhatikan lagi kuis ini. Sudah ada spidol tadi. Itu Pak. Sudah, Pak. Hah? Oh ya. Ya, siapa yang mau membacakan ini puisi? Ya, dengan mimik atau irama yang tepat. Ya. Ya, yang di belakang. Ya, berdiri di sini, berdiri di sini. Ya, sambil lihat di layar di sini. Baca mulai dari dulu. Cita-citaku jadi dokter, mengenakan baju putih yang bersih, merawat pasien dengan kasih, mengatasi tanpa rasa risih, tanpa mengharap ucapan terima kasih.
untuk jadi dokter. Ya. Mengenakan baju putih yang bersih, merawat pasien dengan kasih, itu cara bacanya. Mengatasi tanpa rasa risih, tanpa mengharap ucapan terima kasih. Menjadi dirimu adalah cita-citaku, dokter yang selalu siap membantu. Dengan segenap kemampuanku, meski tak pernah mengenal waktu. Ya, jadi puisi ini adalah judulnya cita-citaku jadi dokter, karangan atau karya Lumantin. Ya, tidak ada namanya di sini. Kemudian, ya, coba kita mengidentifikasi itu puisi. Ya, puisi yang ada di layar PowerPoint. Kenapa dulu? Kenapa dulu semen? Ya? Cari apa? Ya dulu sudah. Saya tidak suruh tulis. Ya, kita lihat itu ada anak panah. Ya, ada anak panah di situ. Kita lihat lurusnya. Ya, ini yang dikatakan dari baris pertama. Ya, berarti baris pertama yang ada di papan tulis yang mana? Ya, mengenakan baju putih ya. Ya, sebelum pada kalimat pertama atau lari pertama dari puisi ini juga ada apanya? Sebelum kalimat ada kata-kata tuh. Ya, dia tersusun dari ya, berbagai macam kata-kata ya pada puisi. Ya. Kemudian baris kedua, mana baris keduanya? Coba kamu bacakan. Ya, merawat pasien dengan kasih dan seterusnya. Dari 3, 4 ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan baik. Ya. Di situ ada baik. Ya, tapi di situ sudah tertutup dari baik ya. Jadi itu ada baik, ya. Baik itu adalah merupakan susunan dari atau kumpulan dari beberapa kalimat, ya. Ya. Siapa yang bisa sebutkan angkat tangan? Puisi dalam ini ada berapa baik? 2, 3, Pak. Ada 3. Ya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Tidak ada, ya? Berarti jelas ada? 3. Setuju tidak ada 3? Setuju, Pak. Setuju. Ya, coba tunjukkan mana baik pertamanya, baik kedua dan ketiga. Coba kau maju, supaya teman-teman bisa tahu. Ya, kalau tunjuk langsung pakai tangan. Mana baik pertama dari mana sampai mana? Ya. Dari mengenakan baju putih yang bersih sampai tanpa mengharap ucapkan terima kasih. Ya, baik kedua besar sedikit. Menjadikan dirimu adalah cita-citaku. Sampai. Meski tak pernah mengenal waktu. Ya, baik ketiga. Aku tak akan lelah sampai demi orang tua dan masa depan. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi betul tidak ada 3 baik? Ada. Ya, bagus. Dari baik pertama, ya ini tadi karena sudah hilang ada tanda panah di sini tadi. Ya ini yang baik kedua ya. Ini sampai di sini ya. Baik pertama ini sampai ini, baik ketiga sampai ini. Ya. Ada baik. Kemudian kita lanjutkan. Di bawahnya itu ada 5. Ya. Kira-kira 5 itu apa? 5. Tuh hotel 5, bukan hotel 5 ya? Jangan ada yang jawab Pak, hotel 5 apa bukan ya? Jadi 5 itu merupakan kumpulan suku kata akhir. Ya, kumpulan suku kata akhir yang berbentuk musikal ya. Ya, coba kamu perhatikan di bait 4 itu ada suku kata yang diberi tanda merah. Ya, coba lihat. Ya, kalau ini
Kita baca apa? Yang kanan yang merah ini. Ya. Ini ku. Ini juga Ini ku. Ya. Berarti yang A ini ada berapa? Yang A. Berarti ini ya. Ini. Yang ku. Dua. Ini berarti ya. Ya berarti ada 2. Ya. Berarti ada suku kata akhir yang bunyinya sama ya. Ya. Sehingga 5-nya di situ. Yang lagi ya. 5-nya ya 5. Baik ke 4 ya. Baik ke berapa? 3. Baik ke 3. Ya. Kenapa disebut ada yang saya dengar tadi AB? Siapa yang bilang itu tadi? Ya, kenapa sampai kamu mengatakan bahwa itu AB? Coba kamu jelaskan dulu. Karena lillah sama yang dibunyi raka, Pak. Sama ku itu. Sama. Oh ya. Jadi ada yang belum mengerti kan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi definisinya, rima adalah bunyi ya pada suku kata akhir ya, yang sama. Ya. Bunyi tersebut berbentuk musikal ya. Jadi bahasa musik itu ada rima, ada irama ya. Iya, Pak. Ada mimiknya ya gitu. Ya benar ya. Ya seperti yang di atas ini A ya. Ini A, lihat lagi. A, ini B, U Ya, Pak. Kemudian kan A ini dari A toh? Ya, Pak. A. Berarti ini A lagi toh? Ya, Pak. A. Ini B. Ini U lagi ini sama dengan ini toh? Ya, Pak. Berarti B ya. Jadi rimanya adalah A, B. Ya. Tepuk tangan padahal kamu sudah pintar. Kita perlihatkan lagi ya toh? Atau tidak? Ya, coba kamu perhatikan baik keduanya. Ya. Coba tentukan rima dari bait kedua. Ya, yang tahu angkat tangan, jangan lupa jawab. Oh iya. Ya, coba sebutkan rima. Ya, kenapa rima A? Karena suku kata akhirnya adalah sama semua ya. Ya, jadi di bait kedua itu adalah rimanya yang bait kedua ya. Bait kedua. Bait kedua rimanya adalah A. Ya, bagus. Ya. Lagi tepuk tangan untuk teman kita sekalian. Tapi kamu sudah mengerti ya? Sudah mengerti. Ya, kemudian kita lanjutkan. Oh ya, belum apa tadi menentukan judul, ya. Ya judulnya tahu tidak? Judul dari puisi ini. Apa judulnya? Cita-citaku jadi dokter. Jadi dokter. Ya. Kemudian untuk Paris, ya rima tanpa puisi tadi naik. Ya, untuk itu kita lanjutkan saja. Ya, berdasarkan hasil identifikasi puisi tadi. Ya, kamu sudah sebut Paris. Pertama, bait kedua, bait kemudian rima. Ya, kalau gitu kamu bisa tidak menentukan ciri-ciri dari puisi. Ya, berdasarkan yang kamu jawab tadi. Ciri-ciri dari puisi. Ya, ciri-ciri ini kan gini maksudnya toh? Ya, misalnya siapa? Bastian ya. Ya, misalnya Bastian. Begitu orang tanya, siapa itu? Bastian. Dari mana? Dari Pagar. Ciri-cirinya seperti apa? Ya, ada yang bilang, oh tinggi, badan besar ya, gemuk, ya, gemuk kuat makan, ya, itu ciri. Ya, kemudian apa lagi ciri-cirinya Bastian ini? Hitam, ya, betul. Ya, itu ciri-ciri. Atau siapa ini? Siapa? Dev, ya. Nanti orang katakan siapa namanya Dev? Dari mana? Dari Pagar. Coba sebutkan ciri-ciri dari Dev. Ya, gemuk, ya. Apa lagi? Tinggi. Seksi. Ada yang bilang seksi itu. Jose.
seksi ya? Ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan ciri-ciri ya. 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 Kemudian kita lihat sudah. Kita tadi sudah mengidentifikasi puisi ini. Yang pertama barisnya, ada baris pertama, baris kedua. Kemudian ada baik, ada 5. Kita sudah tahu. Kalau gitu, siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri dari puisi? Apa tadi? Ya, ya di pertanyaan tadi ya sudah ya. Ya kita tadi sudah tentukan julur, ya. Jadi puisi terdiri dari kata-kata, kalimat, ya, atau lari, ya. Kemudian ada bait, kemudian ada 5. Sudah mengerti semua itu toh? Ya. Berdasarkan jawaban dari anak-anak tadi, berarti kita sudah bisa, paling tidak dalam bayangan kita sudah bisa menganalisis ciri-ciri puisi, ya. Ciri-ciri puisi, ya. Jadi untuk itu, ya, untuk menganalisis ciri-ciri puisi nanti atau memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah tentang puisi, ya, saya memberikan tugas kepada anak-anak, ya, tapi dalam bentuk kelompok, ya. Nanti saya bagikan pertanyaannya sebentar, ya, saya bagikan pertanyaan. Ya, bentuk kelompok saya. Ya, 3 kali ya. Tapi jawabannya jangan sendiri-sendiri ya, harus bersama ya. Ya, biar Hai, jangan dulu. Ya, diskusi ya. Saya kasih waktu 5 menit. Jangan dulu. Diskusi kelompok saja. Tidak, kita langsung ke situ saja. Langsung ke situ saja. Langsung ke situ saja. Ya, kita lihat ini yang saya bagikan itu. Di atasnya ada pekerjaan, di bawahnya aktivitas atau kegiatan ya. Ya. Ya langsung. Tapi diskusi pelan-pelan. Diskusi pelan-pelan. Ya. Kalau masih harus diskusi itu, supaya bisa membantu kamu untuk bekerja sama.
lautnya, angkatan udaranya, angkatan darat. Ada 3 angkatan TNI. Mereka punya pakai dinas itu, ada pakai lore, ada yang begini, ini PDA namanya ini. Sama dengan kamu kalau sekolah, ada pakaian putihnya loh, ada kamu sama. Ya, kalau itu tentara, ya. Angkatan lautnya, tidak tahu, banyak yang tidak tahu itu. Bukan tentara. Ya, ada angkatan daratnya, angkatan lautnya, dan angkatan udara, ya. Tentara nasional. Ya, tentara bisa, TNI juga bisa.
vokal dari kata-kata terakhir. Bunyi vokal. Seperti yang saya contoh tadi. A, U, itu bunyi vokal ya. Oke? Ya. Bunyi vokal itu sudah. Ya. Bukan bunyi vokal dari kata terakhir. Apakah kelompokmu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun? Ya, kalau kamu temukan itu, ya kamu pilih ya. Tinggal tulis itu saja. Ya. Nomor 2, apakah kelompokmu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian dan bagian-bagian tersebut tersusun? Bagian dari baris-baris tersebut apa? Kamu harus menjawab. Kumpulan dari beberapa baris. Ya, kamu lihat di sini. Sudah? Ya, pertanyaannya, apakah kelompokmu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, kalau kamu temukan ya kamu tulis ya, kalau tidak ya tidak. Ya. Nah, di kuis itu jawabnya ya. Ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, apakah kelompokmu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian dan bagian-bagian itu disebut apa? Ya, jadi bagian-bagian dari baris-baris tadi itu disebut apa? Ya, kumpulan dari beberapa baris. Ya, apa namanya itu tadi? Bisa dimengerti? Ya, apa namanya? Ya, kumpulan dari beberapa baris dalam puisi tadi. Apa? Iya, baik. Ya. Kemudian, apakah kelompokmu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, kata terakhir dalam vokal ini. Ya, kalau kamu menemukan keteraturannya ya, ini kata terakhir. Lu, i, mu. Kamu tinggal tulis itu sudah. Apakah kelompokmu menemukan baris-baris? Tuliskan bunyi vokal dari kata-kata terakhir setiap baris. Ya, tinggal tulis kata vokal yang terakhir ini sudah. Begitu. Ya. Ini kamu tinggal tulis ya, kalau memang betul ya. Apa kelompok menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, kalau kamu menemukan berarti ini ya. Mesti banyak yang dimasukinya ini. Bisa terbaik sudah. Mengerti? Ya. Itu Pak. Ini jawabannya tinggal di bawah. Yang di sini kamu tulis ya. Apakah kelompok menemukan baris-baris tersebut tersusun dari beberapa bagian-bagian dalam puisi? Ya, kumpulan beberapa baris dalam puisi tadi itu apa? Bastian. Ya, sesuai tulisan tadi. Ya. Apa? Bukan kumpulan baris ini. Belva, kau kan tulis apa di sini? Yang kamu lihat apa saja? Dari sini sampai di sini apa namanya itu? Apa namanya? Iya. Nah, ini yang salah, ya. Nah, ini maksudnya, ya,
kamu menemukan 3 baris-barisnya yang berkumpul menjadi beberapa bagian-bagian. Apakah kelompok menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian dan bagian-bagian itu disebut apa? Disebut apa? Disebut apa bagian-bagian kumpulan dari baris-baris? Hah? Saya tanya kelompok yang ini, kamu tanggung jawab. Baik. Ya, baik di situ. Nah, nomor 4. Apakah kelompok ini menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Dari di sini teh. Kata yang terakhir atau vokal? Oh, salah. Tertuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Bunyi vokal itu yang terakhir yang saya menggunakan ini dalam pusat bunyi vokalnya ya. Nomor 3. Ini bunyi vokalnya. You, K, dan seterusnya. Itu bunyi vokalnya. Ya. Oh ya ini ya. Hanya ya. Yang benar ini benar. Ya, benar. Karena di sini. Ya, saya tidak lihat tadi. Karena di sini sudah bagus tadi. Baik kedua. Baik pertama baik kedua ya, dan baik ketiga. Yang mana kelompok menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, kalau tidak keteraturan bunyi vokal, kalau kau temukan keteraturan bunyi vokalnya, berarti kau tinggal usia di sini. Ya, keteraturan bunyi vokal ini tadi. Tinggal kau usia. Nah, di sini baru di mana? Ya, cepat. Saya contoh adik-adik seperti apa ya dari mana? Kamu lihat kata terakhirnya. Iya, diskusinya. Ya, diskusinya. Salah satu teman buka dulu diskusinya. Ya. Harus dilihat. Kalau peraturan bunyinya tadi, antara ini dengan ini. Ya, 3 ini. Ini kan sama utuh. Berarti ini A, ini K ya. Berarti A, B, A. Itu sama ya. Coba yang kedua. Ya, berarti ini A, ini sama utuh. A, B. Kemudian yang ini I, ya, an. Berarti ini A, B, B. Ini yang terakhir atau ya suku kata yang terakhir ini vokalnya ya. Ya, kalau yang sama ini berarti A, B, A. Karena ini ada U ya. Ini yang sama. Berarti ini A, ya. Ini A, ya. Ini B. Karena tadi satu. Berarti ini sama untuk A. Ini juga A. Ini H ya. Berarti D. Kalau tidak sama dengan ini toh. Ya. Kemudian ini A, I. Ini juga I. Sama A. Ini an. Berarti D. Ini D. Berarti baik pertamanya A, D, A, A. Ya, A, D, A. A, D, A. Baik keduanya A, A, D. Baik ketiganya A, A, D, D. Itu sudah. Misalnya baik 1 apa, baik 2 apa, baik 3 apa ya. Bisa toh? Rambutnya sudah. Cepat sudah. Ya, kumpul Zaid.
Tidak, saya. Sudah Pak. Satu kelompok sama seperti satunya lepas. Ya, untuk presentasi kita. Nanti saya kasih lagi ke kamu ini. Tinggal kamu lakukan lagi. Bentar ya. Mana yang kelompok Sakura tadi? Sakura. Ada di situ, eh? Ada satu dari saya. Oh, tidak ada. Ini tadi ada yang lepas, eh? Ya, biar di situ. Tinggal matahari. Oh ya, ini matahari. Ya. Sudah. Ya, kamu perhatikan di apa tadi, teman-teman. Ya, nomor 1, ya, di situ ada pekerjaan sebagai pilot, eh? Ya. Pilot itu kegiatannya apa sih? Mengendarai Ya, pesawat. betul. Ya, jawaban kamu sudah betul. Yang kedua apa? Jawaban dua. Pemadam kebakaran. Ya, pemadam kebakaran, eh? Kerjanya untuk? Memadamkan api. Ya, memadamkan api, eh? Ya. Kemudian yang ketiga ada? Tentara. Ada yang sebut polisi di sini, eh? Ya, tapi tidak apa-apa, saya perbaikan. Ini kelompok Sakura, mana Sakura tadi? Ya, ada yang tulis polisi. Jadi ini bukan polisi, ya, dia pakai pakaian, ya. Ini adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ya. Jadi TNI itu ada dua bentuknya pakai seragam, ya. Ada seragam Slovenia, ada PDH, ya. Ya, ada PDH. Ya. Kemudian nomor 4, ada di situ tukang bangunan, ya. Tukang bangunan. Ya, kerjanya untuk apa? Membangun rumah. Membuat rumah, ya, membuat jembatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, dan apa? Mencukur rambut. Ya, pangkas rambut, pangkas Pak. rambut atau orang cukur rambut, ya. Tugasnya Memotong rambut orang. atau mencukur rambut. Ya, kemudian yang bagian 2 ada puisi di situ, eh? Ya. Jadi ada puisi bagian 2 yang judulnya Citaku. Ya. Di situ pertanyaan nomor 1. Apakah kelompokmu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris? Ya. Ya, susunan kata-kata ini contohnya ini, ya. Ini mampu melayang ke masa depan. Ya,
kumpulan dari kata-kata ini membentuk baris atau lari. Dalam puisi disebut lari, oke? Bukan lari untuk caci, itu bukan, ya? Lari itu sama dengan baris. Ya, kemudian nomor berikutnya, apakah kelompokmu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Dan bagian tersebut disebut apa ya? Ya, disebut ini maksudnya ya. Ya, ini ya. Namanya apa? Ya. Kemudian nomor berikut 3. Tuliskan bunyi vokal kata terakhir setiap baris. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi masih ada teman-teman yang salah untuk menjawab ini. Jika saya katakan baris pertama ada bunyi yu, kedua si, ketiga mu, keempat itu, kelima ku, keenam ka. Ya. Kemudian baris ketiga, baris pertama di, baris kedua ti, baris ketiga akan, an, baris keempat an. Ya, ya betul. Ya. Kemudian nomor berikut, apakah kelompokmu menemukan keteraturan bunyi vokal? Ya. Jadi ada keteraturan bunyi vokal. Ya. Tuliskan keteraturan itu. Ya. Seperti rima ya. Ya, sehingga puisi ini rimanya baik pertama A B A A, baik kedua A A B, baik ketiga A A B B. Ya. Jadi jawaban dari anak-anak hampir semuanya benar ya. Tapi ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang menjawab salah ya. Itu makanya saya perlu jelaskan tadi ya, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan jawaban itu. Jadi terima kasih ya. Ya, kita lanjutkan yang berikut ya. Ya. Yang berikut coba kamu lihat di papan tulis itu. Ya, ada puisi ya. Ada puisi, kemudian ada gambarnya. Ya, kamu balik, kembali ke tempat semula. Ya, sudah? Ya, ada puisi ya. Dari puisi itu judulnya adalah Kita karya Apakah. Ya, satu orang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Satu orang puisi. Tapi baca sesuai dengan ya irama dari puisi. Bisa tidak? Siapa yang mau baca? Ya, Jose. Dari situ saja, berdiri. Berdiri saja. Mulai dari judulnya, Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan, mencapai sebuah khayalan, ingin menata masa depan. Aku ingin menjadi seorang dokter. Sedih rasa hatiku ketika melihatnya kan menderita dan tidak mendapat perlindungan. Aku ingin membantu para hewan yang sakit dan membutuhkan dan butuh pertolongan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi, Jose sudah membacakan puisi yang ada di layar PowerPoint ini. Menurut teman-teman, benar tidak yang Jose bacakan tadi itu puisi? Salah. Ya, bukan salah ya. Masih belum tepat ya. Belum tepat. Ya, artinya belum lancar juga ya. Kemudian iramanya belum sesuai dengan pembacaan puisi yang tepat. Ya, karena pembacaan puisi itu ada aturannya, beda dengan baca cerita ya. Ya. Jadi ya perempuan dulu, siapa yang bisa baca? Yang perempuan. Bisa masa depan. Anganku melayang ke masa depan, Mencapai sebuah khayalan. mencapai sebuah khayalan, Ingin menata masa depan. ingin menata masa depan. Aku ingin menjadi seorang dokter.
hewan. Aku ingin menjadi seorang dokter hewan. Sedih rasanya hatiku ketika melihat hewan. Sedih rasanya hatiku ketika melihat hewan. Menderita dan tidak mendapat perlindungan. Menderita dan tidak mendapat perlindungan. Aku ingin membantu para hewan Aku ingin membantu para hewan yang sakit dan butuh pertolongan. yang sakit dan butuh pertolongan. Beda, apa dongeng? Ya, di sebuah hutan saya menemukan rusa sedang berkelahi dengan monyet. Datang saya tembak monyet dengan rusa tersebut. Akhirnya saya makan daging pulang. Tidak tahu? Ya. Ya. Jadi itu kita sudah sama-sama ya, mengikuti apa yang saya rasakan tentang visi tadi ya. Kemudian berdasarkan visi ini saya mau melanjutkan bagi kita bisa menemukan ciri-ciri dan visi. Berdasarkan visi yang ada di papan tulis, berdasarkan hasil kerja kita tadi, hasil visi. Kami kita bisa menemukan atau berdasarkan presentasi materi dari apa? Ya. Saya mau menanyakan kepada teman-teman. Kita juga berdiskusi dengan teman yang cantik atau di belakang juga bisa. Kira-kira apa yang kamu temukan dalam visi ini tadi dengan visi ini lain? Apa yang kamu temukan dalam visi ini tadi? Kita bisa membentuk atau menemukan ciri-ciri dari visi. Coba. Ya, coba diskusi dulu. Yang tahu nanti langsung angkat tangan. Apa yang kamu temukan selama kegiatan pembelajaran ini? Ya. Jika nanti kita bisa masuk dalam ciri-ciri dari visi. Sebelum saya jelaskan, ya, jadi kamu harus latih untuk menemukan ciri-ciri dari visi. Ya, atau saya bagikan lagi lembaran kerja kamu tadi. Lembaran kerja tadi. Ya, supaya kamu bisa menemukan visi. Pokok satu lalu mana? Ya. Sambil kamu berpikir untuk menemukan ciri-ciri. Sambil kamu berpikir menemukan ciri-ciri yang visi.
Ya, begitu. Jadi apa yang kamu dapatkan itu, ya, dari soal teks formatif saya adalah benar, ya. Hanya saya ingin melengkapi saja dulu. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan visi. Di situ jawabannya adalah visi adalah karya sastra yang disusun dengan kata-kata yang mudah untuk mengungkapkan perasaan. Itu adalah definisi dari visi, ya. Ya, bisa dimengerti dong? Ya, kemudian ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu ada 3. Ya, kamu sudah jawabkan benar juga. Ya, dengar sini, dengar sini. Jangan dulu ngobrol. Sudah cepat, dengar sini, jangan dulu ngomong. Jangan dulu ngobrol. Ya, ya, dengar dulu. Ciri-ciri adalah apa yang kamu dapatkan sudah benar, tapi saya mau melengkapinya. Terdiri dari kata-kata yang pertama, terdiri dari kata-kata yang menjadi sebuah baris atau lari. Itu satu. Ini tadi ada kata-kata, 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 sehingga membentuk baris atau lari. Ya, betul. Nomor 1. Nomor 2, lari atau baris tersusun menjadi sebuah bait. Ya, berarti ini maksudnya. Ini tadi lari, baris, baris, baris. Ya, tapi kumpulan dari baris-baris ini akan membentuk suatu bait. Bisa dimengerti dong? Nah, ini ciri yang kedua. Yang ketiga, suku kata atau huruf terakhir dalam setiap lari membentuk rima. Ya, suku kata. Ya. Ini kita lihat ini. Ya. Ini lihat baik. Lihat sini dulu. Ini huruf akhirnya adalah huruf. Ya, akan kita ambil suku katanya an. Ini juga an. Ini an, ini an. Berarti baik pertama itu rimanya adalah an. Lima, bukan suku kata. An. Ya, betul, baik pertama itu rimanya adalah a. Baik kedua yang kelimanya ya, sama dengan baik pertama. Ya, sudah dimengerti, ya? Ya. Ya, jadi hasil kerja kamu ini sudah sangat bagus, Ya, sudah sangat bagus. Dan sepertinya kamu sudah memahami materi tentang cita-cita ini tadi. Lebih khususnya adalah materi tentang puisi, ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan membuat kesimpulan. Ya. Saya mau tanya, ya, balik terus supaya perhatikan di sini. Yang terakhir ini saya mau tanya kepada anak semuanya. Jadi kalau Bapak Guru suruh perhatikan di sini, baru kita boleh ribut, Nah, jadi betul-betul perhatikan di depan sudah, Ya. Ada nanti saatnya guru suruh supaya kamu kerja kelompok, ya. Kamu boleh berbicara. Ya, perhatikan di sini. Ya, kira-kira apa kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi?
Kesimpulan berarti keseluruhan hasil akhirnya, tapi secara singkat. Kesimpulan dari materi puisi ini apa tadi? Ya? Siapa bisa jawab? Mengetahui 5, yang lain? Ya? Yang lain? Ciri-ciri dari puisi. Ya, ini tidak ada yang lain lagi. Sudah? Ya, benar yang disebutkan oleh teman-teman kamu tadi. Ya, ya. Jadi Jose tadi sudah menyebut mengetahui 5, betul. Tapi itu hanya sebagiannya, hanya 5 saja. Ya. Dan jawaban dari temannya di belakang itu mengetahui ciri-ciri puisi. Ya. Berarti kesimpulannya, untuk mengetahui ciri-ciri puisi, ya, kita harus mengetahui dulu atau mengidentifikasi unsur-unsur, ya, ya seperti yang terdapat dalam puisi, misalnya, ya, mulai dari kata tadi, mulai dari kata, kemudian baris atau lari, kemudian baik, ya, kemudian rima, sehingga dari situ kita bisa mengetahui ciri-ciri dari puisi, ya, atau bisa juga kesimpulan akhirnya adalah tentang definisi dari puisi itu sendiri, ya. Kita sudah menjawab dari situ, ya. Jadi puisi itu adalah karya sastra yang disusun dengan kata-kata yang indah untuk mengungkapkan perasaan. Ya, itu adalah kesimpulannya. Kesimpulannya tadi. Jika kita sudah tahu kira-kira puisi itu, ya, disebut apa dalam kesimpulannya. Ya. Ya, kemudian ini tidak akan refleksi, ya, artinya memeriksa diri kita sendiri. Kira-kira apa, ya, atau bagaimana perasaan kamu, ya, dalam proses pembelajaran kita puisi tadi. So perasaannya bagaimana? Bagaimana kamu punya perasaan dalam pembelajaran puisi tadi? Ya, besar sedikit. Senang, ada yang senang, yang lain. Ada yang gembira. Bahagia. Ya. Berarti kamu senang dengan materi tentang puisi ini, Ada yang sedih tidak? Tidak baik. Kalau saya buka ini bukan gembira semua, Biar muka jelek tapi jadi cantik atau jadi ganteng ketika kita bergembira. Jangan sampai muka sudah jelek tambah kita sedih terus. Lebih rusak dan lebih parah, Kita yang muka jelek itu harus gembira terus supaya kelihatan ganteng dan cantik. Ya, harus gembira. Ya, terima kasih, Berarti kamu sudah sangat senang mengikuti pembelajaran tentang puisi ini tadi. Ya. Ya, kemudian anak-anak, lihat di pelajaran kita ini, ya, saya hanya menginformasikan kepada kita bahwa pertemuan kali berikut, kita akan membahas tentang, ya, siklus, ya, makhluk hidup, ya, lebih khusus yaitu siklus hidup dari hewan, siklus hidup dari hewan ini di materi pembelajaran apa? Ya, materi apa ini? Ya, kelas 4 materi mata pelajaran apa? Siklus hidup makhluk hidup. Siklus hidup hewan. Ya, kalau ya. Iya, terima kasih. Mata pelajaran IPA, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, siklus hidup makhluk hewan. Ya, jadi itu yang kita akan bahas ke pertemuan kita yang kedua, atau pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian, ya, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada anak-anak semua, karena kita sudah terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, ya, kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Ya. Dan minta satu orang untuk menunjuk. Kalau tadi yang laki-laki atau perempuan? Ya, tapi sekarang adalah laki-laki, ya, bukan begini, ya. Saya kasih kesempatan biasa. Biar kami buka. Ya, tahu begitu. Ulang dulu. Saya lihat ada yang belum siap. Dan kalau kita mau berdoa betul-betul semuanya siap, Ada yang masih sibuk kiri kanan. Ya, sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah balik.
Ya, mulai seperti yang tadi. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama doa kita. Tuhan asal segala cinta, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hatiku, sebab Engkaulah yang maha baik dan pantas dicintai. Karena cinta akan Engkau, maka aku mencintai semua orang, sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Tuhan, tambahlah selalu cintaku. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Sebelum doa kita makan permen, Lek. Ya, Siapa yang mau makan permen? Tidak mau? Tidak ada. Saya sendiri yang tidak mau, Lek. Tidak, kalau pasangan besok tetap datang ke sekolah ya. ini silakan Bu. Jadi beli supaya Ya, tidak apa-apa. Ini mereka yang pasangan ya. Sebagai umum, tapi pakai pakaian bebas. saksi Bapak. Ya, bebas. Ya, tadi permen dulu. Ya, satu-satu tangan keluar. Menutup baris. Oh, ada teman tuh.